Bisa diceritakan Ibu sasarannya dan kriteria-kriteria agar bisa mengikuti program ini? Sebetulnya dengan adanya program ini orang jadi makin tahu, oh ternyata memang kita mesti woman support woman gitu ya. Jadi bagaimana sih mengatasi hambatan-hambatan dan apa yang memunculkan yang pertama kali menjadi pendorong ya atau motivasi Ibu untuk bisa mencapai mempersiapkan diri. Kalau saya mau jadi kepala kantor pajak, misalnya teman-teman dari anggaran bea cukai gitu ya, atau dari biro SDM gitu, gimana ya caranya? Nah, bisa tanya. Kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, itu bukan berarti sebagai perempuan itu karir 50%, ketika bekerja 50%, di rumah 50%. Hai teman KEU, salam kesetaraan gender. Jumpa lagi dalam acara Burger, Bincang Urusan Gender. Media komunikasi dan berbagi informasi sekaligus sebagai edukasi terkait implementasi pengarusutamaan gender di lingkungan Kementerian Keuangan. Bersama saya, Ayuni, dari Biro Sumber Daya Manusia, Sekretariat Tim Pengarusutamaan Gender Kementerian Keuangan, yang akan memandu episode ke-8 acara Burger hari ini, yang tentunya dengan narasumber yang sangat istimewa dan tidak kalah menarik dari 7 episode Burger sebelumnya. Kita akan berbincang bersama Ibu Heru Widiatmanti. Beliau adalah Widya Iswara, ahli utama dari Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen BPPK. Kita akan berbincang terkait upaya-upaya melejitkan potensi perempuan dalam berkarir melalui program Women to Women Career Mentorship yang diinisiasi oleh Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen BPPK. Teman KEU, hampir separuh dari 282 juta penduduk Indonesia adalah perempuan. Tentunya untuk mendukung atau mewujudkan Indonesia Emas 2045, perlu dukungan pembangunan yang lebih inklusif, termasuk pendukung potensi perempuan dalam posisi-posisi strategis pengambil keputusan publik di kepemimpinan dalam pembangunan di Indonesia. BKN sendiri mencatatkan bahwa proporsi ASN perempuan dalam 5 tahun terakhir adalah lebih dari 50%, bahkan hampir menyentuh 57% per Juli 2024 lalu. Keunggulan demografi ini tentu saja bisa kita saksikan sendiri tidak berbanding lurus dengan proporsi perempuan dalam mengisi posisi-posisi strategis mengambil keputusan atau kebijakan publik yang akan mendukung pembangunan. Proporsi perempuan, ASN perempuan yang mengisi jabatan pimpinan tinggi utama, madya dan pratama hanya sebesar 16%. Di Kementerian Keuangan sendiri, data statistik ASN mencatatkan per Oktober 2024 kemarin, proporsi ASN perempuan yang ada dari seluruh pegawai Kementerian Keuangan adalah 32% dan yang menjabat atau menduduki jabatan strategis baik jenjang JPT Madya, Pratama atau pengawas hanya sekitar 18%. Tentunya kesenjangan gender ini membuka wawasan kita bahwa minimnya posisi perempuan dalam mengisi posisi-posisi strategis pengambil keputusan atau kepemimpinan berpengaruh dalam upaya pengarusutamaan gender dalam pembangunan secara nasional. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender secara nasional dan juga untuk memastikan Kemenkeu memberikan akses yang setara bagi seluruh pegawai, baik laki-laki maupun perempuan, dalam mengoptimalkan potensi karirnya, kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita yang sangat berpengalaman terkait Women to Women Career Mentorship karena beliau merupakan salah satu pionir yang mendukung atau membangun program tersebut. Telah hadir Ibu Heru Widiatmanti, biasa disapa Ibu Widi. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Ayu, apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana semangat hari ini menjalani hari-hari dan berkinerja? Pasti dong, harus dong ya. Mbak Ayu juga harus semangat kan? Ya tentu saja kita tetap semangat ya Ibu sebagai perempuan-perempuan Indonesia ya, yang bekerja sekaligus sebagai ibu kita menjalankan
peran kita dengan semangat. Ibu, terima kasih saya ucapkan terlebih dahulu telah hadir untuk bisa berbincang di tengah kesibukan Ibu yang tentunya sangat luar biasa ya Ibu dalam berbagai peran yang dijalani sehari-hari. Mungkin Ibu karena ada ungkapan tidak kenal maka tak sayang ya Ibu ya, kita perlu mengenal lebih dalam terkait program Women to Women Career Mentorship. Apa sih yang melatar belakangi, bagaimana sejarahnya, atau apa pondasi awalnya sehingga program ini bisa terwujud di Kementerian Keuangan? Iya, sebetulnya kegiatan Women to Women Mentorship ini Mbak diawali dari pencanangan yang dilakukan oleh Ibu Menteri Keuangan pada tanggal 30 Juli 2021 terkait dengan program Women Leadership Initiative gitu ya. Nah, inisiatif ini tujuannya adalah bagaimana mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan juga melakukan edukasi gitu ya terkait kepemimpinan perempuan kepada pengambil keputusan manajerial. Nah, inisiatif tersebut kemudian ditangkap dengan membuat tim penggerak implementasi PUG Kementerian Keuangan di tahun 2024 ini. Yang salah satu program kerjanya atau rencana kerja dari tim penggerak tersebut adalah dengan membuat program Women Talent Development Program. Nah, itu ditetapkan melalui keputusan Menteri Keuangan untuk tim tersebut nomor 262 tahun 2024 gitu ya. Nah, dari inisiatif tersebut kemudian beberapa orang ditugaskan nih, kebetulan UN Women itu mengadakan kegiatan konferensi di Bali dan kebetulan ditugaskanlah wakil dari Kementerian Keuangan, diantaranya adalah saya gitu ya. Ada dari Biro SDM, kemudian ada Pak Dodi dan Mbak Andin, kemudian saya dan Mbak Noven dari Pusdikat Kepemimpinan dan Manajerial gitu. Nah, kemudian pada tanggal 10 September tahun 2024 kemarin kita membuat workshop gitu ya. Jadi sebagai kick off-nya kita bikin workshop Women to Women Career Mentorship ini gitu. Kemudian kita masukkanlah dalam platform yang sudah ada di Pusdiklat KM atau di BPPK ini, yaitu Cocolate Coaching Counseling Platform for Employee. Itu sih Mbak latar belakangnya sebetulnya. Oke, luar biasa. Berarti memang ini diinisiasi oleh perempuan dan ditujukan juga untuk perempuan. Iya, ya, Ibu, betul ya? sekali. Dari kita untuk kita. Mungkin di dalamnya tentunya ada kriteria-kriteria atau sasaran-sasaran yang ingin dituju agar lebih efektif atau lebih tepat sasaran begitu. Bisa diceritakan Ibu sasarannya dan kriteria-kriteria agar bisa mengikuti program ini. Apakah program ini bisa diikuti oleh seluruh perempuan atau ada syarat tertentu, syarat minimal yang harus dipenuhi, baik menjadi apakah nanti ada posisi-posisi mentor atau posisi apapun yang ada di program ini, Ibu? Iya, sebetulnya program ini harapannya nanti ya, kan kita ingin menuju Indonesia emas gitu ya. Kalau kita bicara tentang negara, katanya tiang negara itu kan perempuan gitu ya. Nah, perempuan lah yang melahirkan generasi masa depan gitu, sehingga memang perlu didorong gitu kan. Nah, sementara ini sasaran dan kriteria yang kita ikutkan di dalam program ini adalah pertama para talent gitu ya. Para talent Kementerian Keuangan yang harapan kita nanti ke depan akan membawa Indonesia emas gitu ya. Sehingga kalau bisa yang masih muda-muda gitu ya. Dan dia sudah menduduki jabatan pengawas atau administrator untuk sementara itu Mbak gitu. Nanti mungkin ke depan kita bisa siapa aja gitu ya, karena kan terus berkembang gitu ya. Sementara ini kita masih batasi talentnya adalah talent pengawas dan talent administrator yang harapannya akan bisa menduduki jabatan yang lebih tinggi dari sekarang. Kemudian minimal sudah 2 tahun menjabat di jabatannya sekarang gitu ya, dan usianya tidak lebih dari 52 tahun gitu, supaya jangka waktunya masih agak lebih panjang. Itu kalau untuk mentinya gitu ya. Sementara untuk mentornya ini kami masih fokuskan kepada para JPT
pratama gitu ya, jadi eselon 2 perempuan, dan juga fungsional ahli utama gitu ya, supaya bisa membimbing gitu ya, seperti itu. Walaupun nanti ke depan barangkali kita akan membuka kesempatan juga kepada teman-teman administrator juga gitu ya, untuk bergabung di platform kita ini gitu. Ini tidak hanya yang masih aktif loh Mbak Ayu, tapi juga yang sudah purna tugas kita minta untuk sebagai mentor. Ada Bu Sumiati gitu ya, kemudian ada Bu Ria, ya, ada beberapa juga, ada Bu Humaniati, seperti itu. Jadi secara bertahap dibuka untuk bisa semakin melebarkan Betul. lagi perempuan-perempuan inspiratif di sekitar Kementerian Keuangan yang mau berbagi gitu ya Ibu ya. Iya betul. Oke, berarti ada tugas-tugas tertentu Ibu yang harus dijalani baik oleh mentor artinya, dan oleh menti juga mungkin ada kewajiban tertentu ya. Ibu bisa dijelaskan kewajiban apa saja dan sulit nggak Ibu dijalani oleh perempuan masa kini begitu ya Ibu? Ya. Kalau dari sisi platform ini ya, program ini yang kita jalankan ini, tugas mentor sebetulnya sederhana ya. Yang penting dia mau untuk sharing gitu ya, punya keinginan untuk bisa berbagi gitu ya. Berbagi apa? Berbagi motivasi pastinya, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan gitu ya. Kemudian juga berbagi pengalaman ketika yang bersangkutan atau beliau-beliau yang sebagai mentor ini merencanakan karirnya gitu ya, sehingga bisa diikuti oleh para generasi muda yang akan menjadi pemimpin masa depan. Kemudian juga yang tidak kalah menariknya, kalau perempuan ini kan tantangannya jauh lebih banyak ya daripada laki-laki gitu ya. Tantangan baik internal maupun environmentnya gitu ya, lingkungannya. Nah inilah yang perlu di-sharing sehingga bisa menginspirasi dan memotivasi. Itu sebetulnya tugas pertamanya gitu ya buat para mentornya. Kalau mentinya apa yang harus dilakukannya? Tentunya dia juga ada keinginan untuk mengembangkan dirinya gitu ya. Dia membutuhkan teman untuk bicara, teman untuk berdiskusi, teman untuk bisa menguatkan dirinya ketika dia ingin mencapai posisi tersebut gitu ya. Jadi yang harus dilakukan ya pastinya daftar gitu ya, mengajukan ke platform yang sudah kita buat melalui Cocolate. Kemudian dia memilih mentornya siapa gitu ya. Kemudian apa saja program yang ingin dia jalani, itu seperti itu sih Mbak sebetulnya simpelnya. Oke Bu, ini menarik ya Ibu. Jadi satu yang menarik sebenarnya ini mungkin pertanyaan yang lebih fundamental lagi ya Ibu ya. Sebenarnya menurut Ibu kenapa Bu mentoring from women to women ini penting gitu ya, dan apa kelebihannya ketika seseorang yang ingin mengembangkan potensi karirnya, seorang perempuan gitu ya Ibu, ASN perempuan, ketika dimentoring oleh perempuan juga dibandingkan dengan laki-laki, begitu? Apakah ada kelebihan atau kekurangan tertentu dari segi relasi begitu ya Ibu ya? Iya. Mungkin pertama saya back dulu ke basic ya gitu ya, bahwa tujuan dari program ini adalah bagaimana kita bisa mengembangkan kapasitas kepemimpinan perempuan gitu ya, yang notabene memang tantangannya pasti berbeda gitu ya. Tantangannya pasti berbeda. Jadi ada hal yang memang spesifik yang dimiliki oleh perempuan. Kemudian tujuan dari program ini kan juga adalah melakukan edukasi gitu ya terkait kepemimpinan perempuan kepada para pengambil keputusan manajerial lainnya gitu ya. Jadi sebetulnya dengan adanya program ini orang jadi makin tahu, oh ternyata memang kita mesti woman support woman gitu ya. Jadi perempuan tuh memang harus juga support perempuan lainnya gitu. Jadi bukan malah julid gitu ya, tapi harus disupport gitu. Nah, apa keistimewaannya ketika kita melakukan program mentoring woman to woman? Pertama pastinya ketika perempuan itu sudah menduduki satu jabatan, kemudian juga dia mau untuk sharing gitu ya, maka ada hal-hal yang barangkali tidak dimiliki oleh laki-laki yang bisa di-sharing kepada para perempuan ini. Terus juga dari sisi yang pastinya yang jelas adalah dari sisi hubungan ya Mbak ya. Kalau mentornya itu perempuan gitu ya,
nggak sungkan lah untuk nanya hal-hal yang sifatnya agak pribadi gitu ya. Gimana sih cara menyeimbangkan, misalnya kalau kalau suaminya nanti begini gimana, misalnya ini begini gimana, karena sudah ada pengalaman kan gitu, jadi bisa di-sharing. Tapi kalau nanya sama bapak-bapak kan mungkin malu gitu kan, nah gitu. Terus yang kedua rasa nyaman ya, kalau mentornya itu adalah perempuan juga gitu ya. Kemudian juga ini kan dua-duanya sama-sama mau, yang satu mau berbagi, yang satunya mau mencari gitu ya, menggali gitu ya. Jadi karena kedua belah pihak ini memiliki kebutuhan, yang satu berbagi, yang satu menggali, jadi lebih nyaman gitu ya. Karena konsep coaching, kemudian mentoring dan konseling itu kan yang harus dibangun adalah rasa percaya, trust dan nyaman gitu ya antara kedua belah pihak. Itu mungkin Mbak beberapa hal yang menurut kami program Woman to Woman ini akan jauh lebih inspiratif gitu ya. Oh ya, ini mungkin saya mau ceritain gitu ya. Ada testimoni gitu ya. Jadi WA saya tuh setelah program ini berjalan gitu ya. Bu Wit, saya senang banget nih. Jadi kebetulan ada salah satu eselon 2 gitu ya. Bu Lucy lah kalau tahu ya gitu ya. Nah, itu menyelenggarakan kegiatan ini bersama dengan makan bareng gitu ya. Jadi kemudian batasan-batasan yang mungkin tadinya takut, nggak enak, gimana-gimana, oh ternyata Bu Lucy itu humble ya, gitu-gitu ya. Jadi testimoni dari teman-teman ini menyatakan bahwa program ini bagus banget, membuat mereka menjadi pede, dan beberapa juga ketika ngobrol dengan saya walaupun online gitu ya, saya tanya kemudian apa yang dirasakan setelah mengikuti program mentoring ini. Saya jadi lebih firm Bu, saya jadi tahu apa langkah yang harus saya persiapkan untuk menjadi seorang talent nantinya gitu. Itu sih Mbak mungkin. Luar biasa, berarti memang ini seluas-luasnya untuk perempuan ya Ibu. Kita jadi tahu juga dari segi kenyamanan, betul. engagement, relasi, chemistry, tentunya betul. Dari perempuan untuk perempuan itu lebih dekat gitu ya Ibu ya. Tapi kalau melihat dari tadi Ibu sudah ada testimoninya, itu artinya programnya sangat bermanfaat ya Ibu ya. Rasa kebermanfaatannya itu secara langsung diterima oleh perempuan begitu. Kalau melihat dari konsepsinya begitu ya Ibu ya, seluruh mekanisme program ini, apakah ada peran laki-laki Bu dalam program ini? Apakah ada cross gender mentoring mungkin apabila diperlukan, atau memang ada hal-hal yang dibutuhkan dari perspektif laki-laki begitu dalam program ini Bu? Iya. Sebetulnya gini Mbak, memang awalnya adalah woman to woman career mentorship gitu ya. Kita membimbing para talent perempuan Kementerian Keuangan untuk bisa menemukan jalannya gitu ya, sehingga segala potensi dirinya itu bisa berkembang dengan baik. Karena apa tadi kan? Karena perspektif perempuan dengan laki-laki mungkin berbeda. Pengalaman di lapangannya juga mungkin berbeda tantangannya gitu ya. Ketika dia mendengarkan dari sisi perempuan, mungkin akan lebih memperkaya dia. Tapi di samping kita mendapatkan pengalaman dari pemimpin para perempuan ini, kita juga perlu balancing gitu ya, perlu penyeimbang gitu dari perspektif laki-laki. Nah jadi kayaknya mungkin program cross gender mentorship ini kita lanjutkan nih tahun depan kali ya gitu ya. Kita bikin seperti itu. Kelanjutannya ya Ibu ya, pengembangannya. Iya, karena ternyata memang kalau kita mau menghasilkan seorang pemimpin yang tadi tough gitu ya, tough itu mungkin dapatnya dari laki-laki gitu ya. Tapi tough dari sisi tantangan perempuan, kita harus dapat dari sisi perspektif perempuan gitu ya. Nah sehingga kita akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang ke depan yang tough tapi humanis gitu ya. Jadi sisi sentuhan perempuannya itu ada gitu ya, karena biasanya perempuan harusnya sih lebih peduli gitu ya, karena dia punya anak, kemudian juga mungkin kalau kayak saya punya cucu gitu ya, sehingga kita juga jadi tahu oh gimana sih memperlakukan orang gitu ya, kita jadi lebih humanis gitu, seperti itu. Nah saya rasa ke depan memang cross gender mentorship
dibutuhkan dari sisi perspektif laki-laki. Bahkan ketika kami di Bali ya, ini cerita ini ya, saya Pak Dodi satu-satunya cowok ya di yang dikirim gitu ya, satu-satunya cowok. Tapi ketika Pak Dodi itu kita minta untuk yang sharing gitu ya, untuk menjelaskan tentang program kita di speech terakhir gitu ya. Wah, semua orang bule-bule itu semuanya applause gitu ya. Seru karena memang kita akan bisa menjalankan program ini dengan baik, memang harus ada support dari laki-laki gitu ya. Jadi kalau pemimpin laki-laki juga punya perspektif pengaruh utamaan gender, maka akan balance gitu. Jadi bukan hanya dari kalau perempuan ini maunya perempuan sih gitu kan. Tapi ketika itu supportnya dari laki-laki, programnya pasti akan berjalan jauh lebih baik lagi gitu. Artinya keseimbangannya tetap dipikirkan ya Ibu ya, untuk melahirkan pemimpin perempuan yang well balanced. Mungkin nanti ke depannya program cross gender mentorship-nya dari perempuan ke perempuan, perempuan ke laki-laki, mungkin juga dari laki-laki ke perempuan, laki-laki ke laki-laki, begitu ya Bu ya. Jadi keseimbangan untuk pengaruh utamaan gendernya itu tetap diutamakan. Mungkin kali ini kita mulai dari women to women dulu, karena tadi tujuannya kan mengembangkan kapasitas kepemimpinan perempuan gitu ya, baik dari sisi kapasitasnya gitu ya, maupun dari sisi kuantitasnya juga gitu. Ibu, satu lagi Bu, mungkin yang menarik dari program ini adalah dia diinisiasi oleh Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen BPPK. Tentunya pasti ada inovasi-inovasi layanan yang sudah dipikirkan oleh BPPK nih. Ya, ke depan nanti akan didukung atau disupport seperti apa program ini? Apakah ada inovasi yang akan meledak begitu ya Ibu ya ke depan terkait women ini? Ya, untuk saat ini merupakan salah satu inovasi yang kami yang kami buat di Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen di bawah Pak Doni gitu ya, Pak Wahyu Kusumaroma Doni dan tim gitu ya. Jadi ada banyak gitu ya Mbak ya yang juga mensupport kegiatan ini. Salah satunya saya sebagai inisiator, barangkali ada Mbak Noven, ada Mas Kang Widi dan lain sebagainya. Jadi program ini diawali dengan adanya kegiatan kemarin berupa workshop gitu ya, kemudian setelah itu pada saat workshop itu kami perkenalkan juga sekaligus launching platform women to women mentorship ini melalui ditumpangkan yang sudah ada di Pusdiklat kami, yaitu Cocolate. Cocolate itu adalah sebuah program atau platform yang kita buat berupa singkatan ya. Cocolate itu singkatan dari coaching, counseling, platform for employee. Yang awalnya memang kami bangun untuk khusus BPPK aja gitu ya. Semua pegawai BPPK plus awardee, jadi para pegawai yang dikirimkan untuk sekolah. Nah, kemudian dengan inovasi ini, Women to Women Career Mentorship ini kita buatkan platform di situ gitu. Mungkin nanti ke depan akan dipisahkan, bisa jadi gitu ya, akan menjadi platform tersendiri. Itu sih Mbak gitu ya, inisiatif yang kami bangun. Nanti ke depan ya tadi mungkin cross gender mentorship mungkin seperti itu. Oke, berarti Women to Women Career Mentorship ini sudah ready ya Ibu ya untuk dijalankan, sudah ready, disupport oleh Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen BPPK dengan tentunya inovasi nanti yang akan terus dikembangkan ke depan sambil perjalanannya Ibu ya. Nanti kita akan kerjasama juga sama Biro SDM dengan Recanco gitu ya. Mungkin kita akan pisahkan platform tersendiri. Kalau udah makin besar, makin banyak mentornya, kayaknya mungkin perlu juga kita buat tersendiri gitu ya. Dengan kolaborasi ya tentunya. Dengan kolaborasi ya, Ibu, ya. Betul. Oke, baik Ibu, tadi kita sudah bahas panjang lebar terkait Women to Women Career Mentorship. Sekarang saya ingin mungkin sharing dari Ibu ya, sebagai salah satu mungkin teman KU
sebagai informasi ya, bahwa Ibu Widi ini adalah salah satu produk pengarustamaan gender yang berhasil di Kementerian Keuangan, karena beliau Alhamdulillah. berdasarkan statistik SDM di Kementerian Keuangan, beliau merupakan salah satu dari perempuan yang menduduki atau mengisi jabatan fungsional ahli utama di Kementerian Keuangan. Berdasarkan statistik Ibu di Kementerian Keuangan, bahwa jabatan ahli utama ya, jabatan fungsional ahli utama itu hanya diisi oleh perempuan dengan proporsi 3 dari 14. Ini tentunya sangat minim ya kalau dilihat dari dari perspektif pengarustamaan gender. Begitu mungkin Ibu Widi berdasarkan sebagai seseorang yang experience based gitu ya, terkait jabatan ini, pengisian posisi strategis sebagai seorang perempuan, Ibu bisa berbagi nggak Bu kiat-kiatnya sebagai seorang ASN perempuan yang bekerja tentunya sekaligus menjalankan peran lain ya Ibu sebagai ibu rumah tangga dan peran-peran lain di masyarakat. Bagaimana sih mengatasi hambatan-hambatan dan apa yang memunculkan yang pertama kali menjadi pendorong ya atau motivasi Ibu untuk bisa mencapai di titik ini? Kayaknya saya minum dulu deh. Silakan Ibu, sambil kita di sini juga ada burger sebagai ikon acara kita ya Ibu ya. Siap, terima kasih Mbak. Oke, gini ya. Saya bersyukur, jadi kebetulan selain tahun ini ya, pertengahan tahun ini saya dilantik dan dikukuhkan menjadi Widya Iswara ahli utama gitu ya. Yang paling membuat saya bangga itu adalah ketika generasi yang ada di bawah saya jauh lebih muda dan bisa mengikuti jejak saya gitu ya. Karena sebetulnya tujuan akhirnya adalah bagaimana sebetulnya kita bisa mengembangkan orang lain yang jauh lebih hebat daripada kita. Itu harapan saya. Jadi kebetulan saya dipercaya juga sebagai Ketua Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia Kementerian Keuangan gitu ya. Kami punya sekitar 130, mungkin hampir 170 nantinya di akhir tahun ini gitu ya. Nah saya kira saya kepingin perempuan-perempuan lain juga bisa mencapai posisi tertinggi di jabatannya masing-masing gitu ya. Kalau ditanya kiat-kiatnya apa? Pertama pastinya kita harus bersyukur ya, bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah wujud dari rasa syukur itu pastinya kita selalu bersungguh-sungguh gitu ya dengan apapun yang ditugaskan kepada kita. Dengan masa kerja yang sudah lebih dari 30 tahun, saya sudah 31 tahun ya, hampir 32 tahun. Rasanya sih mungkin ya kalau ditanya kiatnya ya bersungguh-sungguh aja gitu ya. Ketika kita ditugaskan oleh pimpinan, pertama self learner ya, kita mesti jadi orang yang bisa belajar mandiri gitu ya, mau untuk belajar mandiri pertama itu. Nggak sungkan dan nggak malu untuk mencari mentor terbaik di sekitar kita gitu ya. Jadi kalau kita punya banyak orang yang menginspirasi kita, itu akan bikin kita juga jadi semangat gitu. Salah satu mentor saya ya Bu Sumiati sebetulnya gitu ya, tanpa beliau sadari beliau menjadi mentor saya, menjadi coach saya ketika kita bicara terkait dengan peran kita di rumah gitu ya. Saya ingat betul apa yang disampaikan oleh Bu Sumiati bahwa kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh itu bukan berarti sebagai perempuan itu karir 50%, ketika bekerja 50%, di rumah 50% gitu. Nggak benar gitu ya. Jadi yang benar ya ketika kita bekerja ya 100% gitu. Pada saat kita di rumah ya 100% juga gitu ya. Nah itu saya juga coba, ternyata saya melakukan itu juga gitu. Dan tentunya untuk bisa sampai di titik itu para talent perempuan gitu ya, perlu environment dari keluarga juga yang support system yang membangun gitu ya. Maka support systemnya memang harus responsif gender gitu ya. Suami bisa memahami peran kita ketika kita harus bekerja, memahami peran kita ketika kita di rumah gitu ya. Sama, kita juga menghargai suami ketika suami harus bekerja, ya kita support gitu ya, seperti itu. Kemudian ada kalanya kita memang harus bagi tugas seperti itu.
Itu kalau dari sisi di rumah Mbak ya. Kemudian juga mempersiapkan anak-anak kita. Nah kalau sekarang saya sudah punya cucu ya, saya juga coba work-life balance lah gitu ya. Bagaimana menyeimbangkan antara kebahagiaan anak-anak kita dan juga cucu kita gitu ya dengan waktu kita untuk bekerja gitu, seperti itu. Kemudian ketika kita diberikan tugas, ya optimalkan dengan kapasitas atau potensi yang ada di dalam diri kita yang terbaik yang bisa kita berikan. Mungkin itu kali ya Mbak ya. Jadi kok ditanya bisa mencapai seperti ini, karena saya juga nggak pernah juga bermimpi gitu ya. Tapi tentu punya planning gitu ya. Tentu punya planning karena semua orang harus memilih passionnya, kemudian merencanakan hidupnya, karirnya gitu ya. Kalau kata Bu Ewi ketika di workshop pada waktu itu gitu ya, a little bit gitu ya, ambition perlu gitu. Jadi kita memang perlu sedikit ambisi gitu, tapi bukan ambis kalau kata anak sekarang ya, nggak boleh ambisius gitu. Tapi kita tahu kapasitas kita di mana, potensi diri kita di mana, kemudian perbaiki networking kita dengan baik gitu ya. Nah, networking kita itu akan bekerja dengan baik ketika kita juga optimal, ketika diberikan tugas, kemudian juga kita menjalin hubungan yang baik dengan banyak pihak gitu, sehingga kita bisa berkolaborasi dengan banyak pihak. Apalagi tadi pertanyaan itu ya Mbak ya. Iya, jadi yang saya catat tadi, bersyukur Ibu tentu ya. Betul. Bersungguh-sungguh, pembelajar terus-menerus gitu ya dengan lingkungan. Mungkin ini tips-tips yang patut dibagi juga Ibu ya kepada talent perempuan ya. yang dalam proses merencanakan karirnya ke depan begitu ya Ibu ya. Jadi bagi talent-talent perempuan dalam merencanakan karirnya agar berhasil untuk naik dan promosi, selain tips-tips tadi, kira-kira secara teknis mungkin Ibu ada tips-tips atau masukan dari Ibu untuk para talent perempuan yang akan merencanakan karirnya untuk menuju jenjang yang lebih tinggi. Pertama memang harus pintar membagi waktu gitu ya. Nah, membagi waktu itu ya harus dipelajari gitu ya. Jadi kita nggak bisa tuh kalau kita nggak pembelajar, kita jadi nggak tahu gimana caranya membagi waktu gitu ya. Jadi kita memang harus tahu teorinya membagi waktu tuh gimana. Misalnya ya kita pakai diagram Eisenhower gitu ya. Kita di Q1-nya berapa, Q2-nya berapa gitu, kayak gitu ya. Sehingga kita bisa membuat perencanaan. Itu yang paling penting sih. Jadi secara harian, mingguan, bulanan itu kita mesti bikin rencana kerja kita mau ngapain aja, sehingga kita tidak habis waktu di satu sisi aja, balance akhirnya gitu kan, seperti itu. Yang pertama itu konkretnya ya. Kemudian yang kedua tadi mesti cari orang yang kita bisa enak ngobrol gitu ya. Kalau kita udah enak ngobrol sama orang yang kita anggap sukses gitu ya, kemudian juga dia nyaman untuk kita ajak ngobrol, rasanya kita bisa memplanning karir kita dengan baik gitu ya, karena kita punya pembimbing yang tepat gitu ya. Nah makanya manfaatkanlah Cocolate ini gitu ya, program Woman to Woman mentorship ini gitu ya. Kemudian yang ketiga selanjutnya selain cari mentor yang baik, yang ketiga pastinya kita nggak boleh ngoyo ya. Karena kalau kita ngoyo juga apa yang mau dikejar juga nggak akan tercapai gitu ya. Akhirnya jadinya kita julid gitu ya, atau kita jadi tidak support orang lain gitu ya. Karena kita berhasil itu pasti karena kita baik sama orang. Nah itu sih menurut saya ini yang simpel gitu ya. Tips simpelnya baik aja lah sama orang gitu ya. Kemudian bersungguh-sungguh lah untuk setiap hal yang kita kerjakan. Karena ini dari curhatan teman-teman nih Mbak, jadi menti saya gitu ya. Ibu kalau saya maju tuh kadang-kadang diiriin sama teman-teman, yang ngiriin tuh teman-teman cewek gitu kan. Nah ini kan nggak woman support woman. Betul, gitu ya. Jadi nggak boleh tuh kayak gitu. Makanya kitanya juga harus bersikap ya tarik ulur lah gitu ya. Tadi a little bit ambition lah gitu ya. Punya ambisi tapi on the track dalam koridor yang tepat.
Itu mungkin Mbak. Luar biasa tips-tips dari Ibu Widya sebagai pelaku sekaligus hasil yang sudah dirasakan dari pengarustamaan gender Kementerian Keuangan. Baik Ibu, sebagai closing statement nih, setelah tadi kita berbicara terkait woman to woman career mentorship dan juga pengalaman Ibu dalam menjadi hasil dari pengarustamaan gender ya, merasakan langsung program pengarustamaan gender di Kementerian Keuangan. Apa harapan Ibu bagi upaya pewujudan kesetaraan gender di Kementerian Keuangan? Ya. Mungkin ini beberapa hal yang saya propose gitu ya, dan saya pikirkan untuk mudah-mudahan ini terbangun dengan lebih baik gitu ya. Yang pertama, mari kita sama-sama menciptakan lingkungan kerja yang dibangun responsif gender gitu ya. Jadi artinya semua orang di dalam anggota organisasi, baik laki-laki maupun perempuan, karena yang namanya PUG itu bukan cuma perempuan ya, tetapi juga laki-laki gitu ya. Nah, ini kedua belah pihak saling support sesuai dengan kodratnya masing-masing, sehingga lingkungan kerja yang dibangun responsif gender ini menjadi prasyarat utama. Kemudian harapan saya berikutnya adalah para pegawai bisa didorong, didampingi, kemudian juga difasilitasi untuk bisa menunjukkan potensi dirinya secara optimal gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara pendampingan atau kita sebut sebagai coaching, kemudian ada mentoring. Kalau dia mengalami satu tekanan psikologikal tertentu, mungkin bisa dibantu dengan konseling gitu ya. Kalau nggak bisa konseling sendiri, bisa dikirim ke tim konselor ya di Kementerian Keuangan. Saya kira ini sangat penting gitu ya. Kemudian hal yang ketiga, yang ketiga adalah bagaimana kita mengoptimalkan pemanfaatan program Women to Women Career Mentorship ini gitu ya, dengan platform Cocolate itu tadi. Jadi teman-teman bisa buka linknya di Cocolate, kemudian di situ nanti akan terpisah ya antara konseling biasa dengan yang program Women to Women Career Mentorship ini, sehingga harapannya program ini bisa terus dikembangkan, bahkan mungkin tahun depan ayo kita bareng-bareng nih sama Biro SDM sama Rocanco bikin yang program cross gender mentorship gitu ya. Kemudian yang keempat terakhir barangkali Mbak, konsistensi dari program Women to Women Career Mentorship ini bisa dijalankan oleh seluruh unit eselon 1 gitu ya. Jadi kalau sekarang mungkin masih terpusat, boleh nggak kalau nanti kemudian di setiap US1 juga punya? Saya kira bagus juga gitu ya, karena kan kita ke depan maunya kita bisa cross function gitu ya. Nah sehingga kalau mentornya mungkin nanti bisa saling cross function gitu juga gitu ya. Jadi mereka tahu gitu mempersiapkan diri. Kalau saya mau jadi kepala kantor pajak, misalnya teman-teman dari anggaran bea cukai gitu ya, atau dari Biro SDM gitu, gimana ya caranya? Nah bisa tanya gitu kan. Jadi dia bisa milih dari mentor-mentor dari UE1 yang diharapkan. Itu barangkali Mbak harapan saya sih. Baik, luar biasa sekali penjelasan Ibu. Terima kasih Ibu karena sudah turut berperan dalam menghadirkan program responsif gender ini ya Ibu ya. Alhamdulillah program Women to Women Career Mentorship ini patut diapresiasi karena ini merupakan suatu langkah konkret yang diinisiasi oleh BPPK yang menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan strategi pengarustamaan gender ya Ibu di Kementerian Keuangan. Tentunya ini menjadi penting bagi kita untuk bisa memastikan program ini tetap berjalan secara konsisten sesuai harapan Ibu Widi sebagai salah satu penggiatnya Ibu ya di Kementerian Keuangan. Sebagaimana arahan Menteri Keuangan juga Ibu. Betul. Di sini mungkin saya patut sampaikan bahwa Menteri Keuangan tentunya sangat concern terhadap isu ini ya Ibu ya, isu kesetaraan ini. Beliau berpesan bahwa agar kita harus selalu memakai lensa optik gender dan peka terhadap isu-isu gender dalam setiap langkah kita.
Hal ini menjadi penting karena kebijakan yang kita buat bisa memiliki dampak yang berbeda bagi perempuan maupun bagi laki-laki. Dengan kesadaran ini tentunya diharapkan kita dapat menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan tentunya menggunakan lensa optik gender sebagaimana harapan perempuan-perempuan di Indonesia ya Ibu ya. Baik, terima kasih. Makasih Mbak Ayu. Ibu Heru Widiatmanti. Senang banget hari ini bisa Alhamdulillah ngobrol. senang sekali bisa berbagi bersama Sama-sama. Ibu. Banyak sekali insight yang mungkin tidak hanya teman KEU yang menyaksikan, yang memperoleh, saya sendiri Ibu sebagai perempuan Alhamdulillah, insya Allah ya, memperoleh Mbak. insight yang luar biasa Amin. dari sharing Ibu. Makasih. Baik teman KEU dimanapun berada, demikian perbincangan kita dengan Ibu Heru Widiatmanti terkait isu pengarustamaan gender, fokusnya pada Women to Women Career Mentorship. Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan kita dan dapat mendukung program ini agar berlangsung secara lancar ya, dan tentunya memperoleh manfaat yang luar biasa di Kementerian Keuangan. Izin sebelum tutup, saya akan membacakan satu buah pantun. Ibu, Boleh. libur akhir tahun ke Pangandaran. Cakep. Siapkan baju, topi bermotif. Cakep. Dukung perempuan dalam kepemimpinan untuk Kemenkeu yang lebih inklusif. Sampai jumpa di episode burger berikutnya. Terima kasih Ibu. Iya. Makasih juga.